Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Oke guys, perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Ya, dengan kekalahan Indonesia atas Korea Utara dengan skor 6-0, artinya perjalanan Indonesia di Piala Asia U17 kali ini resmi berakhir, di mana kita sebenarnya berhasil mencapai target, di mana targetnya adalah lolos ke 8 besar dan lolos ke Piala Dunia. Itu adalah target yang diemban oleh Coach Nova. Artinya Coach Nova sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Tetapi mungkin kekalahan 0-6 ini sedikit menyentak lah, sedikit mengganggu kebahagiaan kita yang berhasil menjadi satu-satunya wakil ASEAN ke Piala Dunia U17 gitu ya, dimana artinya tim ini memang masih banyak kelemahannya. Meskipun kita berhasil mengalahkan Korea Selatan, mengalahkan Yaman dengan telak gitu ya, mengalahkan Afghanistan, tapi ternyata kelemahan kita ini sangat diekspos oleh Korea Utara, terutama Coach Novanya sendiri ya, bahwa Coach Nova ternyata bukan tanpa celah, di mana pendekatan yang dia lakukan bermain bertahan ternyata gagal gitu ya. Gitu. Jadi bukan tanpa celah. Oke, kita akan review ya perjalanan Indonesia so far di Piala Asia U17 ini, di mana kita kan mengawalinya dari babak kualifikasi, di mana kita satu grup dengan Kuwait, Australia dan juga Northern Ireland ya kalau nggak salah, atau apa ya apa ya nama negaranya gue lupa. Pokoknya Kepulauan Mariana Utara, sorry, bukan Northern Ireland ya, Kepulauan Mariana Utara, dimana di babak kualifikasi kita berhasil lolos sebagai salah satu runner up terbaik ya, salah satu runner up terbaik, dimana kita meraih 7 poin dari 3 pertandingan, dimana kita menang 1-0 lawan Kuwait, menang 10-0 lawan Kepulauan Mariana, dan imbang 0-0 menghadapi Australia, yang membuat kita lolos sebagai salah satu runner up terbaik dan lolos ke Piala Asia, ke main event ya. Dimana jujur kalau gue menilai kualifikasi ya, itu mungkin belum 100% kekuatan Indonesia di saat itu ya, jadi masih meraba-raba gitu ya. Kayak gitu. Beruntungnya juga kita berhasil menanimbang Australia di pertandingan terakhir sehingga kita lolos. Kemudian persiapan menuju main eventnya sendiri, kita ada 3 pertandingan uji coba, dimana sebelumnya kita mengadakan TC di Bandung ya. Kemudian kita mengadakan TC lagi bisa dibilang di UEA ya, dimana kita berhadapan dengan Cina, menang lawan Cina, kita imbang menghadapi UEA di persiapannya, dan kita kalah dari Iran sebelum di main eventnya ya, dimana gue sebenarnya bilang bahwa tim ini itu menjanjikan secara permainan. Meskipun kita kalah lawan Iran, kita imbang lawan UEA, kita menang lawan Cina, tetapi menurut gue permainannya tuh menjanjikan, dan bisa, gue rasa tim ini bisa melangkah jauh gitu ya, karena apa ya, permainnya tuh sangat taktis gitu ya, permainnya tuh sangat taktis, kemudian bertahannya juga sangat baik gitu ya. Kemudian kualitas pemain yang dipunya pun sangat baik gitu ya, sehingga bisa melawan tim-tim besar Asia ini. Dan akhirnya sampai ke main event. Di pertandingan pertama kita berhadapan langsung dengan Korea Selatan, dimana gue juga udah bilang di video sebelumnya bahwa kita tuh diuntungkan secara jadwal. Kenapa? Kita langsung berhadapan dengan tim terkuat di grup tersebut di pertandingan pertama. Dan gue bilang bahwa kalau kita berhadapan dengan tim terkuat di grup tersebut di pertandingan pertama, ini menguntungkan karena semua tim besar itu belum merasakan atmosfer turnamen, karena masih di awal-awal, belum merasakan namanya atmosfer turnamen, sehingga pasti mainnya tuh masih ngeraba-raba ya kan, mainnya tuh pasti masih ngeraba-raba. Dan itu yang terjadi dengan Korea Selatan, dimana Korea Selatan kelihatan bermainnya tuh masih ngeraba-raba gitu. Apa mereka melakukan pendekatan apa gitu ya, pendekatan strategi apa yang dilakukan, sementara Indonesia mainnya kan full bertahan gitu ya, full bertahan. Kemudian Korea juga awalnya mainnya lamban gitu ya,
di pertandingan lawan Indonesia ya, Korea mainnya agak lambat terus tiba-tiba jadi main cepat gitu ya. Artinya kan ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Korea Selatan. Dan itu adalah efek dari mereka kan masih awal-awal mengikuti turnamen. Jadi mental turnamennya itu belum siap gitu. Dan terbukti ini berhasil dimanfaatkan oleh Indonesia, di mana Indonesia menang 1-0 menghadapi Korea Selatan. Di mana kita dapat penalti ya, Evandra berhasil menyelesaikan peluang ya, meskipun penaltinya gagal tapi reboundnya berhasil masuk ya. Dan kita menang 1-0 lawan Korea Selatan dan diuntungkan berkat kemenangan tersebut. Dan akhirnya kita memastikan diri sebagai juara grup dengan mengalahkan Yaman dengan skor 4-1 dengan pendekatan permainan yang berbeda, di mana pendekatan permainan yang dilakukan adalah mengambil inisiatif serangan, mencoba bermain overload di kanan ataupun kiri, sehingga Goli dan Alberto ini bermainnya sangat atraktif ya, sangat bagus gitu. Kemudian ya Fabio menurut gue yang mainnya paling bagus menghadapi Yaman, di mana dia menyerang dan bertahannya sangat baik gitu ya. Membuat harusnya tuh kita menang 4-0 ya, kalau nggak ada penalti absurd itu. Harusnya kita menangnya 4-0, tapi ya is okay, 4-1 masih menang juga. Dan menghadapi Afghanistan ya kita berotasi, dan di sini kelemahan timnas mulai kelihatan, di mana kualitas pemain inti dan kualitas pemain cadangan ini kelihatan ada gap. Kelihatan ada gap, di mana pemain cadangannya diturunkan ini mainnya secara level kayaknya satu level di bawah pemain inti, di mana bermainnya agak kurang statis gitu ya, agak kurang taktis juga. Agak kurang taktis gitu ya. Kemudian bermainnya agak statis gitu. Agak statis, kurang taktis gitu ya. Kemudian kontrol, kadang melakukan kesalahan elementer gitu ya, kayak kontrol salah, passing salah gitu ya. Ketika menghadapi Afghanistan, dan terbukti ketika di babak kedua pemain inti diturunkan, permainan itu menjadi jauh lebih taktis, di mana pergerakan tanpa bolanya menjadi lebih cair gitu ya. Dan kita ya berhasil mendapatkan 2 gol di extra time yang membuat kita lolos ke 8 besar dengan poin sempurna 9 poin, dan kita berhadapan dengan Korea Utara, runner up grup D ya, kayak gitu. Dan sebenarnya menghadapi Korea Utara kita punya kesempatan besar sebenarnya untuk menang, tetapi hasil mengejutkan yang tidak kita duga terjadi, di mana Indonesia hancur lebur dengan skor 0-6, di mana ya sekali lagi kita juga tidak terlalu bisa menyalahkan Coach Nova ya, karena sekali lagi semua itu ada resikonya, semua keputusan itu ada resikonya. Dan gue udah bilang bahwa Korea Utara itu bermainnya sangat klinis, menyelesaikan peluangnya sangat klinis, dan pendekatan yang dilakukan oleh Coach Nova Arianto adalah bermain bertahan menghadapi Korea Utara, dan langsung dipanis dengan 2 gol di awal-awal yang membuat Indonesia langsung hilang dari permainan. Kemudian di babak kedua Indonesia sempat mengambil alih cuma 3 menit, tapi dimana kita kecolongan langsung di menit 48 lewat counter attack yang luar biasa dari Korea Utara, 0-3, dan setelah 0-3 kita hilang lagi dari permainan gitu ya, sejak menit 48. Jadi ya kalau sudah hilang itu udah murni masalah mental gitu ya, dimana passing udah ngawur, organisasi permainan udah ngawur gitu ya, kontrol bola juga udah ngawur. Jadi ya udah kalah lah dari sejak 0-3. Jadi itu adalah perjalanan timnas Indonesia U17 so far di Piala Asia, dan kita berhasil memastikan 1 tiket ke Piala Dunia. Artinya perjalanan ini belum selesai. Perjalanan ini belum selesai, di mana Piala Dunia akan kita ikuti. Dan ya mudah-mudahan selama 6 bulan ini, karena Korea Utara sudah memberikan pelajaran yang berharga untuk kita, di mana membongkar semua kelemahan yang kita punya. Mudah-mudahan semua kelemahan ini sudah bisa di-fix nanti setelah masuk ke main event Piala Dunia ya, karena lawan yang dihadapi pastinya akan jauh lebih berat dibanding Korea Utara. Jadi Coach Nova juga harus jauh lebih kreatif dalam taktiknya. Jadi nggak bisa dengan bermain terlalu dalam atau terlalu taktis atau terlalu itu. Jadi harus mulai lebih banyak lagi variasinya, karena lawan yang dihadapi pun pastinya variasi
serangannya atau variasi pendekatan dalam pertandingannya pasti akan jauh lebih banyak gitu ya. Tim kelas dunia gitu ya yang akan dihadapi. Jadi ya itu aja mungkin. Dan juga ya ini kritiknya sama ya sama kayak kemarin, dimana gue rasa harus ada beberapa pemain yang diganti sih, karena kelihatan banget 11 pertama sama 11 kedua agak sedikit ada gap kualitasnya. Jadi itu gue rasa harus dipikirkan juga gitu ya oleh Coach Nova dan tim gitu ya. Jadi selamat bekerja kembali untuk Coach Nova dan tim ya, mempersiapkan diri, mempersiapkan tim untuk ke Piala Dunia. Masih ada waktu 6 bulan. Semoga kita bisa datang ke Piala Dunia dengan tim terbaik dan lebih baik dibanding tim yang sekarang gitu, dan mendapatkan hasil yang baik juga di Piala Dunia nanti ya. Oke, semangat untuk Coach Nova dan tim.